komt veelvuldig voorbij. In Ja. combinatie met Maleisië. We weten van Mats Dijl dat het is uitgezocht voor hem. Dat was niet dichtbij genoeg om international te worden. Weet je er iets van? Nou, dat zie je wel in zijn hoofd, dat hij er iets van weet. Ja, maar wat zie ik eruit als iemand die uit Maleisië komt? Nee, maar ja, als je Echt een Nederlander. Saya tak terfikir lah ketika ni. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. Masih ada playoff, tapi kita fokus. Memalukan, baru kali ini Kevin Dix naik pitam gegara kelakuan netizen FOMO, sampai harus beri klarifikasi emosional begini. Sebagaimana yang diketahui, belum lama ini Kevin Dix tampil sebagai starter bersama FC Copenhagen, kala tim asal Denmark tersebut menjamu tamunya yakni Chelsea dalam lanjutan babak 16 besar UEFA Conference League. Dalam laga tersebut, Kevin Dix tampil begitu solid sejak menit awal dan sukses menjaga pertahanan dengan baik. Namun, petaka terjadi saat dia mengalami kontak dengan pemain Chelsea yakni Chalobah pada menit ke-77. Hingga akhirnya, Dix tidak bisa melanjutkan pertandingan karena mengalami sedikit masalah atau bisa dikatakan cedera. Namun mirisnya, netizen langsung menyerang laman Instagram Chalobah, bek Chelsea yang berduel dengan Kevin Dix. Bahkan, tidak hanya kritik tapi mereka mulai melakukan aksi rasialisme kepada pemain berusia 25 tahun tersebut. Tentunya, ini bukan hal harus dilakukan supporter karena mereka sama-sama sedang bertarung di lapangan. Melihat tingkah buruk sebagian netizen tanah air, Kevin Dix pun dibuat sangat emosi. Bahkan, bek timnas Indonesia ini sampai memberikan klarifikasi agar netizen berhenti melakukan aksinya. Menurutnya, cederanya ini terjadi karena kesalahan sendiri dan bukan akibat Chalobah. Dia pun berharap netizen bisa menahan diri dan tidak tersulut emosi karena masalah yang wajar dalam ranah sepak bola ini. Saya telah memperhatikan pelecehan rasial terhadap Trevoh Chalobah di Instagram terkait cedera saya. Itu adalah kesalahan saya sendiri. Saya tidak menoleransi rasisme atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan setara. Begitulah kira-kira klarifikasi dari Kevin Dix. Kabar ini tentunya cukup menghebohkan persepak bolaan Indonesia. Bahkan, manajer timnas Indonesia Sumarji pun angkat bicara mengenai aksi rasisme oleh oknum fans timnas Indonesia ini. Sumarji pun mendukung pernyataan Dix, mengekspresikan rasa marah dan kesalnya terhadap tindakan memalukan yang masih ada di kalangan supporter Indonesia di media sosial. Sumarji menegaskan bahwa sepak bola harus dilandasi oleh saling menghormati, dan pernyataan rasis dari supporter adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Ya, saya sudah melihat itu di media sosial, tentu saja saya sangat menyayangkan itu. Seharusnya tidak boleh keluar kata-kata rasis kepada pemain lawan. Kevin Dix juga sudah klarifikasi bahwa cederanya bukan karena pemain Chelsea. Saya berharap pemikiran-pemikiran yang menyudutkan pemain lawan jangan sampai terulang lagi, ungkap Sumarji. Jadi, gimana nih menurut pendapat kalian tentang aksi oknum fans ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tak kalah memalukan, Malaysia bisa gila, Ferdy Druij bantah punya keturunan Malaysia. Begini pengakuannya. Sebagaimana yang diketahui, nama Ferdy Druij disebut-sebut sebagai pemain keturunan Malaysia yang sedang dalam perpindahan kewarganegaraan lewat proses naturalisasi. Namun pernyataan mengejutkan justru dilontarkan Ferdy Druij seiring banyak kabar dari media Malaysia yang menyebut bahwa ia sudah dinaturalisasi. Terbaru, dalam wawancaranya dengan ESPN Netherlands, Ferdy Druij sekali lagi membantah dirinya punya keturunan Malaysia. Kabar yang menyebut dirinya memiliki keturunan Malaysia diakui gila olehnya karena tiba-tiba muncul dan tersebar di media sosial. Padahal ia tidak berbuat apa-apa, meresponsnya pun tidak. Salah satu dampak besar yang dirasakan Ferdy bertambahnya pengikut di media sosial. Meski begitu, Ferdy menegaskan ia tidak tahu apakah memiliki keturunan Malaysia atau tidak. Orang tuanya pun juga tidak mengetahuinya. Ya, ini agak gila sebenarnya. Satu akun di Instagram tiba-tiba muncul dengan kabar saya memiliki darah Malaysia. Saya tak buat apa-apa mengenainya, tetapi semua orang telah menyebarkan hal itu. Bahkan, pengikut di Instagram benar-benar bertambah. Itu salah satu sebabnya saya menganggap ini gila, kata Ferdy Druij. Ferdy Druij seolah bingung dengan apa yang sedang terjadi padanya, saat publik Malaysia ramai-ramai menyebutnya punya keturunan dari sang nenek. Bahkan orang tua Ferdy Druij pun tidak tahu akan hal itu, sampai-sampai masalah ini membuatnya ingin melakukan tes DNA. Ya,
Tes DNA menjadi jalan terakhir bagi Ferdy Druij guna memastikan apakah ia memiliki keturunan Malaysia atau tidak. Seolah pernyataan kedua orang tuanya juga mendukung Ferdy Druij membantah dirinya punya keturunan Malaysia. Sementara nenek Ferdy Druij yang diklaim memiliki keturunan Malaysia pun sampai saat ini tidak kelihatan batang hidungnya. Tak cuma timnasnya, publik Malaysia bisa gila saat mendengar pengakuan dari Ferdy Druij yang diklaim punya keturunan negeri jiran. Ya, dan mereka berkata, nenek saya ada pertalian darah dengan Malaysia, tetapi apa yang benar? Mungkin mereka lebih mengetahuinya daripada saya. Bapak ibu saya pun tidak tahu banyak mengenai itu. Jadi, ya, mungkin itu akan terbongkar jika saya melakukan tes DNA atau sesuatu. Saya benar-benar ada ujian DNA di atas meja sekarang, jadi saya pikir, kenapa tidak? Saya akan mencobanya. Saya akan lihat apa keputusan yang akan keluar, mungkin orang lain lebih tahu daripada saya. Begitulah pengakuan mengejutkan dari Ferdy Druij. Tentu, langkah Malaysia menjalankan program naturalisasi pemain keturunan tidak ada salahnya. Akan tetapi, itu akan jadi masalah jika asal mengklaim pemain. Aduh, kita kena tipu lagi. Ferdy Druij tak ada darah Malaysia. Apa benda ni weh? Tahu kekuatan timnas Indonesia sekarang? Pemain Australia mengaku khawatir jelang jumpa skuad Garuda. Seperti yang diketahui, laga timnas Indonesia versus Australia bisa dibilang masih sangat lama. Namun, ada sebuah obrolan menarik dari Sandy Walsh jelang duel tersebut. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh menyebut para pemain Australia agak sedikit takut menghadapi pasukan Garuda. Bukan asal omongan, klaim Sandy Walsh itu berasal dari obrolannya dengan pemain Australia yang memperkuat Yokohama Marinos yakni Thomas Deng. Ya, Sandy mengaku membahas pertandingan Australia versus Indonesia dengan pemain berposisi sebagai bek tersebut di Yokohama. Menurut Sandy, Deng khawatir dengan timnas Indonesia karena sudah jauh lebih kuat. Terlebih timnas Indonesia berpeluang mendapat tambahan pemain naturalisasi melawan Australia dan Bahrain. Saya banyak berbicara dengan rekan setim yang orang Australia. Dan ya, dia sedikit khawatir. Sudah seharusnya dia khawatir karena timnas Indonesia akan datang dan kami sudah siap serta antusias menghadapi laga melawan Australia terutama pertandingan kandang lawan Bahrain. Teman saya tahu bahwa kami adalah tim yang kuat dan kami akan datang melawan mereka. Kemudian tentu saja mereka punya banyak pemain yang cedera untuk posisi yang penting, ucap Sandy Walsh. Duel Australia versus Indonesia akan berlangsung di Stadion Allianz, Sydney, pada 20 Maret mendatang. Kemudian tim Merah Putih akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 5 hari setelahnya. Timnas Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan poin 6. Sedangkan Australia di posisi kedua dengan poin 7. Tentu, hasil manis diharapkan timnas Indonesia di kedua pertandingan tersebut. Demi timnas Indonesia, FIFA pertimbangkan tambah kuota peserta Piala Dunia menjadi 64 tim. Induk sepak bola dunia atau yang biasa kita sebut dengan FIFA baru-baru ini dikabarkan sedang mempertimbangkan penambahan kuota peserta Piala Dunia. Sebelumnya, peningkatan jumlah peserta juga telah terjadi, dari yang awalnya 32 negara menjadi 48 tim nasional. Usulan penambahan kuota peserta Piala Dunia itu muncul dalam rapat Dewan FIFA pekan ini. Salah satu delegasi Uruguay yang juga merupakan tuan rumah bersama Piala Dunia edisi 2030 tersebut mengajukan usulan agar FIFA kembali menambah kuota peserta hingga 64 kontestan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Federasi Sepak Bola Uruguay, Ignacio Alonso melempar ide untuk melakukan penambahan kuota peserta pada Piala Dunia. Proposal tersebut dimunculkan Ignacio Alonso sebagai perayaan ulang tahun ke-100 penyelenggaraan Piala Dunia. Menanggapi usulan itu, Presiden FIFA, Gianni Infantino mengatakan bahwa proposal tersebut harus dicermati terlebih dahulu. Kabar ini tentu cukup menarik bagi penggemar sepak bola tanah air. Sebab, jika FIFA kemudian benar-benar mewujudkan usulan tersebut, maka peluang timnas Indonesia untuk lolos pada Piala Dunia edisi berikutnya semakin besar. Jumlah negara dan tim nasional yang ikut serta nantinya akan bertambah 2 kali lipat dari Piala Dunia edisi terakhir. Seandainya jumlah kuota peserta Piala Dunia juga kembali mengalami peningkatan, maka otomatis kuota negara Asia pun ikut bertambah dan Indonesia semakin besar menembus ajang tersebut. I can hear the demons
demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through.